Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil rekaman video kami mengenai dampak dari media sosial terhadap krisis identitas dari segi psikologis. Langsung aja kita lihat video kami. Perkenalkan, nama saya Eugenia Sheryl Nandin Mary. Saya Cornelia Miros. Saya Delia. Saya Nailan Gita. Saya Mutiara Murbani Group. Saya Samerina. Dan berikut video kami. Guys, gue ngerasa deh kalau misalkan akhir-akhir ini tuh gue suka banget lo bandingin diri gue sama orang-orang di media sosial, apalagi di Instagram, TikTok, kayak kok gue nggak bisa ya kayak mereka gitu. Padahal gue mikir suka kayak gitu sih. Kalian suka gitu juga nggak sih? Iya tuh, gue juga lagi ngerasa kayak gitu. Kenapa ya? Padahal dulu tuh gue kalau ngepost foto tuh ngepost foto yang gue suka, tapi sekarang gue kayak lebih mentingin banyak like gitu, terus biar kelihatan keren gitu. Kenapa ya? Itu juga termasuk ke dalam krisis identitas tahu, karena kita tuh jadi ke media sosial tuh jadi berbanding terbalik. Jadi kita kalau misalkan harus ngupload apa-apa tuh ternyata harus lebih bagus juga gitu loh, padahal kan itu harusnya nggak sesuai sama yang ada di diri kita. Gue ngerasain hal itu juga. Gue ngeliat orang-orang di media sosial tuh kayak hidupnya kok enak banget, hidupnya kok perfect banget, sedangkan gue jadi lupa sama hal-hal yang membuat diri gue tuh bahagia dan senang gitu. Sosial media itu kadang terpengaruh hal-hal yang lagi tren atau yang lagi viral di sosial media, kalau itu tuh sebenarnya tuh bukan diri gue. Kayak misalnya dulu tuh gue lebih banget masak, tapi sekarang gue lihat teman-teman gue fokus sama hal-hal yang lain, gue tuh jadi ikut-ikutan. Nah itu kan jadi bikin kita bingung ya. Gimana sih kalian punya solusi nggak sih supaya kita tuh nggak selalu berpengaruh kepada media sosial, karena itu kan berdampak negatif juga buat diri kita. Bener banget sih, gue juga ngerasa kayak semua yang ada di media sosial itu kan udah difilter, udah diperbaiki sama owner. Bener banget sih, gue ngerasa juga apa yang udah masuk di media sosial tuh nggak sesuai sama apa yang gue mau gitu. Jadi semua yang di media sosial udah dipoles lah, sama yang ada di balik layar pasti beda banget sih. Terus tau gak sih, barusan gue juga sambil scroll itu, ternyata di psikologi itu ada istilah yang namanya social comparison theory. Teori itu yang ngejelasin kenapa kita tuh sering ngebandingin diri kita sama orang lain. Terus ditambah lagi kan media sosial sekarang tuh makin marak gitu ya. Hal ini tuh memperparah self comparison, karena kita tuh cuma ngeliat sisi terbaik orang lain tanpa tahu sisi buruknya mereka, dan kita jadi ngerasa kayak kita tuh kurang dari orang itu. Ya, sebenarnya jadi kenyataannya kalau misalnya kita terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang di media sosial, kita bakal fokus sama kekurangannya aja kan, sama kekurangan yang ada di kita, dan kita malah lupa sama kelebihan kita, dan kita mencari-cari sesuatu tuh yang nggak ada yang ada di dalam diri kita. Jadi percuma aja menurut aku. Sama tuh juga dari kali ngerasa di media sosial tuh ngejarnya tuh lewat likes atau pokoknya kalau kita sehat tanpa kita sadari juga kan. Kita nilai diri kita sendiri tuh cuma lewat apa ataupun reaksi orang lain, dan ngebikin diri kita tuh jadi gampang kepikiran dan membuat diri kita jadi lebih nggak baik. Nah itu bener banget, sebenarnya itu kan nggak boleh dilakuin ya sama diri sendiri, apalagi kita ngeliat dan mandangnya itu dari like atau dari followers. Nah gimana sih cara kita supaya kita tuh nggak bergantung terus sama media sosial, terus juga gimana cara kita mengatasi diri sendiri agar tidak terus berdampak negatif. Iya, itu tuh kayak jadi kita kayak minder nggak sih sama apa yang kita lihat di media sosial gitu. Lalu kenyataannya harusnya kita nggak boleh bandingin diri kita sama satu postingan yang ada di media sosial gitu. Gue rasa juga kita harus berhenti sih untuk mengukur diri kita dan cari validasi tentang diri kita lewat like sama komen. Karena kebahagiaan kan pasti akan ketemu sendirinya kalau misalkan kita fokus sama diri kita sendiri, nggak selalu fokus ke media sosial lah intinya. Nah iya benar banget, dan jangan lupa media sosial itu bukan cerminan seseorang di kehidupan nyatanya. Jadi itu cuma kayak sebagian kecil kehidupan mereka di nyatanya gitu. Terus kayak kita tuh jangan mudah terpengaruh juga sama apa yang diposting orang-orang sih di media sosial. Dan gue juga merasa gue harus lebih jujur lah sama diri gue sendiri. Kalau misalnya gue nggak nyaman tentang sesuatu yang lagi booming, yang nggak masalah juga. Yang penting gue ngerasa gue nyaman dan gue bahagia gitu. Setuju banget, Syah. Gue sih bakal harus lebih selektif lagi dalam apa yang gue lihat sama yang gue posting di sosial media. Mulai sekarang juga gue bakal ngelakuin hal yang gue suka sama hal yang gue mau sih, tanpa harus ngikutin orang lain.
intinya kita bisa saling support lah ya satu sama lain biar kita tuh nggak terpengaruh sama apa yang ada di media sosial. Nah, dari hasil diskusi oleh Delia, Aisyah, Mutiara, dan Karmel dan Naila, kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial seringkali membuat seseorang menjadi krisis identitas, di mana krisis identitas mereka jadi kurang lebih memahami pada diri sendiri. Maka dari itu, melalui diskusi mereka, kita belajar bahwa kita harus lebih memahami diri sendiri dan lebih menghargai diri sendiri dibandingkan pendapat dengan orang lain. Karena pendapat orang lain belum tentu bisa hasilnya sama dengan apa yang kita rasakan kenyataannya. Jadi kita lebih baik, lebih memahami pada diri sendiri dan lebih fokus pada diri sendiri tanpa memperdulikan omongan orang lain. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. A few moments later. Bener banget sih, gue juga ngerasa kayak semua yang ada di media sosial itu kan udah difilter, udah diperbaiki sama owner. 3